Malah adanya kalau LPS justru yang lambai-lambai. Sepertinya Euphilia glabersen ini nih. Ini pengen saya bawa pulang dulu. Gemes ya ngeliat. Ini dulu sebenarnya udah saya potong setengah. Ya namanya pemula kan, baru setahun nge-riff. Wah ada foto kontes nih, pengen ikut. Pengen dong. Gitu. Iya, dan kebetulan dapat juara 1 padahal di sini. Nah, serunya kalau kita lagi berkunjung nih ke rumah penghobi itu adalah nyari alamat rumahnya. Ini terkadang suka nyasarnya, kalau pernah salah rumah juga nggak ya? Salah rumah gitu. Untuk ini di Jogja ya, lagi nyari rumahnya Pak Andreas. Coba nggak? Ini nih kayaknya. Coba blok G dia, G. G ya? G. Ini bukan. Udah deh, udah nyampe. Udah mau nyampe nih. G4 enggak? Ini rumahnya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di rumahnya Pak Andreas. Langsung yuk kita turun, kita sidak akuariumnya. Go. Aduh, sampai. Wih. Ya, tarik ke sana. Oke, udah sampai di rumahnya Pak Andreas. Langsung kita masuk aja. Wih, bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Tegap, gerak! Gue kalau lihat bendera merah putih tuh, nasionalisme gue tuh langsung wah membara. Emang merah putih ini emang indah ya, emang sakral gitu. Dan gue bangga karena bendera merah putih ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara pelopor, negara pionir untuk budidaya koral. Dan koral kita yang the best di dunia. Langsung ya. Permisi. Udah ada. Dengan Pak Andreas. Oh iya, dengan Mas Dirga ya? Betul. Akhirnya ketemu. Pak kabar, salam kenal nih Mas. Salam kenal juga. Aku Mas aja ya. Kayaknya masih muda banget juga nih Mas Andreas nih. Saya tadi kemarin cuma WA kan manggilnya Pak. Mas, jadi thank you banget aku udah boleh diterima gitu. Terus aku sekalian memang rute kita memang tur di Jogja untuk ketemu para penghobis akuarium air laut. Nah, salah satunya memang rekomendasi dari teman-teman tuh mampir ketemu Mas Andreas. Jadi kalau Mas Andreas nggak keberatan, aku masuk sidak akuariumnya boleh? Boleh. Boleh Mas ya? Silakan. Oke deh. Permisi ya Mas. Mari. Masuk ya. Wow, ini gede banget loh. Ini gede banget. Ini Euphilia glabersen. Banyak yang bilang mungkin Holy Grail. Banyak untuk spesiesnya ya, karena dia warnanya hijau dan kuning gitu. Sorry Mas, kok jadi gue jelasin. Mas Andreas dulu. Gue udah terlalu excited Mas. Kalau udah ngeliat koral tuh gue langsung wah gitu. Oke, 2 ya Mas ya? Akuariumnya ada 2 ya? Cuma itu itu selingan aja lah. Selingan? Oh, aku pikir ini jadi frag tank-nya. Enggak? Bukan. Refraktornya sebenarnya di belakang, cuma karena lampu rusak jadi beberapa aku pindahin ke sini. Oke deh. Udah berapa lama nih Mas? Bagus Mas. Udah matang banget kayaknya. Ini berapa ya? 2 tahun lebih ya. 2 tahun setengah. Berarti malah mulainya justru di saat COVID mungkin ya? Iya, COVID. Cuma waktu pertama kali mulai bukan tank ini sih, tank kecil dulu, tank 60. Oke. Tapi anyway ini udah 2 tahun juga? Iya, ini 2 tahun. Oke. 2020. Mas, yuk aku mau tanya lebih lanjut, aku mau pengen tahu lagi isi daripada akuarium ini, kapan mulainya, terus history di belakangnya. Jadi kita kupas lebih lanjut ya, Mas Andreas. Boleh, silakan. Boleh ya Mas ya? Oke deh, thank you Mas. Oke, teman-teman River, akhirnya kita udah di akuariumnya Mas Andreas. Jadi ini dadakan banget, baru kemarin kontak-kontakan sama Mas Andreas, terus sampai akhirnya beliau mempersilahkan lah, memberikan izin lah untuk bisa meliput dan mengupas habis tentang mungkin historinya atau bagaimana suka dukanya dengan akuarium air laut. Oh ya, dan tadi baru berbincang dikit-dikit, ternyata Mas Andreas ini juga adalah ketua Jogja Reef Community ya? Iya. Nah, jadi ini ya bisa kita kupas lebih banyak lagi nanti tentang bagaimana sih
masyarakat Yogyakarta penghobinya untuk coral reef ini, apakah peminatnya banyak, sedikit. Nah, jadi kita bisa tanya-tanya juga lebih lanjut nanti sama Mas Andreas. Cuman yang gue pengen highlight banget nih sebelum gue kupas, pas gue masuk, ini Euophilia glabrescens-nya parah, ini gede banget. Ini gede banget. Terus gue tanya-tanya, ternyata dia mulai dari tiga batang ya Mas ya? 3 cabang. Dari 3 branch ya, dari 3 branch ini kalau misalnya bisa ditaksir, mungkin udah ada sekitar 20 heads, 20 mata gitu. 40-an ya. Oh, 40-an? Iya. Wah, 40 mata. Dan itu dalam waktu 2 tahun. 2 tahun ya, Mas Andreas ya? Ya, 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir seusia sama ini ya. Sesuai dengan akuarium ya? Sesuai ya, hampir usia beda akuariumnya. 1-2 bulan ya. Nah, makanya Mas, aku jarang banget Mas ngelihat spesies Holy Grail sebesar ini. Makanya aku mau ngetes dulu Mas. Bentar ya. Kita mau ngetes, terus. Kebalik. Ah, cakep. Oke, video dulu. 1. Oke, dapet. Warnanya dapet. Nah, buat teman-teman ini cuma sedikit tips aja, karena kesulitan kita itu untuk akuarium air laut adalah terlalu tingginya sinar blue sama royal blue yang dihasilkan dari lampu. Ya. Dan untuk wavelength atau panjang gelombang sinar royal blue dengan blue itu panjang. Nah, makanya kita memerlukan lensa kuning ya. Apapun itu bentuk lensanya, mau bentuknya bulat, mau kotak, mau apapun, adalah fungsinya dan tujuannya untuk menetralisir warna biru itu. Sehingga the true color of corals-nya itu bisa reveals gitu dengan kita memfilter itu pakai lensa kuning. Ini gampang kok, bisa dicari di mana aja. Thank you, Mas. Oke, lanjut, Mas. Intermezzo sedikit. Soalnya aku jarang, Mas. Aku jujur jarang banget ngelihat spesies Euophilia glabrescens, khususnya untuk warnanya warna Holy Grail ya. Jadi warna Holy Grail lebih kurang itu kombinasi antara hijau sama kuning gitu. Dan ini gede banget gitu. Dan dari ini udah layak juga dalam ilmu aquaculture atau mariculture, itu udah cukup untuk menjadi sebuah mother colony. Dari sebuah mother colony ini kita bisa menghasilkan fragmen-fragmen anakan koral yang banyak gitu dengan satu indukan ini gitu loh. Oke Mas, lanjut. Aku mau tanya dulu usia daripada akuarium, kemudian yang ngeracunin Mas Andreas main akuarium, terus sampai akhirnya bisa secantik ini akuariumnya. Gimana Mas ceritanya tuh? Jadi awalnya tuh sebenarnya anakku tuh kan dia suka ikan. Karena masih kecil ya, anak. Saya tuh masih ikan. Umur berapa suka Mas ikan. anak ya? Maaf. Sekarang tuh 4 tahun. 4 tahun. 45 tahun ya. Jadi waktu itu dia minta apa, dia bilang ikan fish gitu kan. Ya udahlah, ayo kita cari ini, kita beli akuarium kecil. Sebenarnya nggak kepikiran akuarium air laut ya, mikirnya akuarium air tawar. Nah, terus saya ajak tuh ke toko akuarium. Cuma saya nggak ngerti, saya mikirnya ini tuh toko akuarium air tawar biasa, toko ikan lah. Iya. Gitu kan. Pas saya masuk, loh, kok ikannya beda ya? Ikannya bagus-bagus, itu ada koral-koral juga, ada ikan Nemo, karena waktu itu ya tahunya cuma ikan Nemo sama ikan Pasti dori. lah, anak kecil tahunya cuma Nemo sama Dory ya Mas ya? Iya. Oke. Itu udah paling repot Mas. Kalau udah anak kecil minta, Papa mau Dory, mau Nemo, wah udah paling repot tuh. Nah, terus saya nanya loh, ini air laut ya? Ternyata di situ khusus toko khusus akuarium air laut. Iya. Gitu. Niatnya mau ke air tawar, masuk ke tokonya toko air laut. Nyasar, iya. Ini kecelakaan namanya. Karena ngelihat di situ, wah cakep banget. Akhirnya saya nggak mikir panjang, udah saya mau beli deh satu set. Gitu. Set, oke. Dulu beli tank kecil ya, waktu itu tank 60 cm. Cuma karena waktu itu saya langsung beli, jadi saya nggak ngerti ilmunya kayak gimana. Saya langsung bikin aja tuh. Oke. Ya namanya pemula, saya nggak ngerti kan. Ya ada yang mati, ada yang ini. Terus dari sini ilmunya belum belajar. dapet ya Mas ya, ilmunya belum dapet. Dan itu waktu pas barengan sama COVID juga kan, pas awal-awal COVID itu bulan apa ya, Maret, Februari, Berarti, Maret. sebelum COVID banget loh itu? Iya. 2020. Iya, 2020 Maret kan COVID kan baru mulai kan. tuh di kita. Jadi saya ingat tuh waktu itu masih di sini bener-bener banyak banyak yang nutup portal-portal tuh kan. Iya. Gitu. Lockdown lah. Sampai akhirnya kita ke lockdown. Oke. Terus saya mikirnya ya udahlah, daripada di rumah terus
pelihara Stres kan Mas ya? ikan. Ya kan daripada bosen di rumah apa, jadi harus punya satu hobi. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau hobi sih saya udah dari dulu ya. Apa Mas? Sebelum kesini apa hobinya? Jadi zaman saya sekolah dulu tuh saya suka pelihara lohan gitu. Oh, ikan lohan. Tapi di zaman dulu ya, Iya. pelihara kadang dari kecil sampai gede gitu. Tapi zaman dulu udah. Oke. Nah, terus singkat cerita ya akhirnya saya belajar, saya browsing dan ketemu juga beberapa teman yang ngajakin untuk join ke Jogja Reef, Jogja Reef Community. Iya, Jadi iya. saya juga baru tahu kalau ternyata di Jogja ini ada komunitasnya. Ternyata. Nah, betul. Dan di situ Oke. saling apa ya, saling Tuker ide, support, tuker pikiran gitu kali ya Mas ya. Iya. Tuker ilmu. Oke. Akhirnya saya dari situ saya kayaknya perlu nih upgrade nih tank dari tank kecil 60 peralatan seadanya. Akhirnya saya Iya. bikin yang ini nih. Iya. Ukurannya berapa Mas? Kalau boleh Ini tahu? 90, 90. Lebarnya 50, tingginya 40. Tingginya 40. Ini ideal lah kalau untuk beginner ya Mas ya, untuk memulai iya. ukuran 90 sampai 1 meter cukup ideal sih, nggak terlalu beresiko. Oke. Nah, terus Mas, kalau misalnya apa ya Mas ya, pengorbanannya Mas, boleh tahu nggak aku? Pengorbanannya sampai akhirnya bisa punya akuarium Kak. Karena kalau dulu Mas, pengorbananku itu aku dicuekin istri 2 minggu. Kenapa? Karena banyak mainnya sama akuarium daripada main sama istri. Pengorbanannya apa ya? Pengorbanannya sebetulnya juga ya istri biasa aja, istri suka-suka aja sih. Oke. Dia nggak ngelarang. Nggak jelas. Enggak juga. Ya Beruntung kadang kalau berarti. pas Mas Anies berarti beruntung. Kalau pas lagi ribet gitu ngurusin anak, aku masih ngurusin ini ya, ini anaknya diurusin dulu gitu. Paling gitu aja sih. Iya. Berarti 11-12 ya Mas ya. Terus lain-lainnya apa lagi Mas? Apa lagi Mas? Tantangannya, challenge-nya. Tantangannya sih yang jelas banyak ya. Selama 2 tahun ini hama itu paling banyak. Terus apa namanya? Kebetulan saya kerja sering keluar kota juga kan. Betul. Sering ya kadang kalau pas lebaran, mudik. Nah, itu kan itu sebenarnya yang jadi tantangan buat saya sih. Untuk merawatnya berarti ya, untuk Benar, merawatnya. untuk merawatnya. Karena Mas Andres berarti ngurusnya ngurus sendiri ya, nggak sama Saya orang urus sendiri, yang. Oke. Jadi beberapa karakter hobis itu ada 2. Ada yang memang dia merawat akuarium sendiri, ada juga dia yang memerlukan jasa services. Biasanya itu akan ada orang khusus datang untuk melakukan perawatan secara berkala. Dan untuk Mas Andreas sendiri ternyata dia merawat akuarium itu sendiri gitu. Jadi betul-betul dari tangannya Mas Andreas langsung. Ya. Gitu ya Mas ya? Iya, dari setting semuanya saya semua nih. Semua Mas? Cuma ini aja yang pesen ya. Oke. Dari semuanya setting sendiri. Oke. Nah, terkait tadi Mas Andreas sempat cerita ternyata Mas ketua Jogja Reef Community. Boleh tahu nggak sih Mas berapa banyak sih anggota Jogja Reef Community? Jogja Reef Community itu sekarang membernya sekitar 90-an orang ya. Wow. Yang terdaftar. Tapi kalau river di Jogja sendiri ya banyak lebih dari itu. Iya. Wow. Gitu. Amazing. Maksudnya udah ada kurang lebih 90 river kan? 90 berarti kan member bisa resmi ya. Iya, berarti kan kurang lebih kan ada 90 akuarium. Jadi kalau gua baru visit 1, ada 89 akuarium lagi yang belum divisit. Kan itu. Banyak loh, Mas. Betul. Oke. Itu sering ya, Mas, kayak misalnya mungkin seminar, gathering, member gathering misalnya. Jadi sebelumnya itu ya kita kumpul-kumpul aja. Cuma kan makin kesini makin banyak yang berminat, makin banyak yang yang mau gabung. Terus kan banyak kan yang baru-baru gabung ini banyak kan pemula, iya. Jadi saya nggak pengen nih teman-teman yang baru gabung nih ngalamin gagal nih, udah banyak habis karena duit Mas banyak Andreas gitu sendiri kan. gagal di awal ya. Benar. Gitu makanya kita sama teman-teman hidupin lagi nih Jogja Reef, terus akhirnya dibentuk struktur organisasi dan teman-teman minta saya buat jadi ketuanya. Udah ayo kita jalan bareng. Ya kita bikin beberapa terutama gathering kita beberapa kali kita lakukan gathering dan di situ pasti kita akan lakukan edukasi juga. Kadang kita panggil narasumber dari luar, dari dari kota lain ya. Betul ya. Lalu ini untuk sharing-sharing lah, sharing-sharing pengetahuan tentang dunia reef gimana gitu. Betul. Jadi ya dari situ sebenarnya banyak teman-teman yang terbantu juga sih. Gitu. Nah itulah pentingnya sebuah komunitas ya, komunitas hobi khususnya dalam hal ini Jogja Reef Community adalah memberikan edukasi dini, edukasi di awal supaya seumpama ada temannya Mas Andreas ngelihat tanknya Mas Andreas, wih keren banget, pengen punya satu tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu basicnya. Nah fungsi daripada community ini nantinya memberikan edukasi, memberikan ilmu di awal, jangan sampai pengalaman-pengalaman gagal-gagal daripada Mas Andreas atau teman-teman yang lainnya dialami oleh
pemula ini ya Mas ya. Betul. Sehingga resiko untuk satu mungkin dari sisi dana ya Mas atau keuangan dia tidak rugi. Kedua, investasinya juga proper, gitu ya. Karena balik lagi kalau kita bicara Reef Tank, kita bicara tentang investasi. Nah, investasinya itu disesuaikan tentunya ya Mas ya. Ada yang mungkin budgetnya budget A, budget B, budget C sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Tapi pada prinsipnya Reef Tank ini untuk di semua kalangan. Gitu ya Mas ya. Betul ya. Oke. Terus Mas, sedikit nih, aku langsung masuk ke koralnya. Mas Andreas, kalau aku perhatiin, tema daripada Reef Tank-nya ini lebih banyak main ke SPS system. Iya. Karena sangat banyaknya jenis-jenis SPS, terkhususnya Acropora ya. Di sini ada juga Montipora, ada Seriatopora, dan lain-lainnya. Apakah sengaja Mas memang sukanya main SPS? Sebenarnya saya mix ya. Awalnya tuh saya mix. Dulu ada Pak Canto, ada donat, ada Acantophilia, daging-dagingan lah, kalau kita bilang. Cuma karena saya sebenarnya juga suka ikan, saya suka angelfish kayak ini. Wah, agak sulit dong Mas, kalau suka LPS tapi mau suka angelfish agak sulit dong. Akhirnya saya ambil tuh LPS-nya, saya masukin itu dan akhirnya yang reef safe, ya. Berarti jenis-jenis jenis-jenis LPS yang tidak di nipping ya Mas? Iya, dan ya so far deh ini nggak di nipping. Paling suah-suah kecil-kecil itu kadang mereka dimakan lah sama angel Batman-nya itu. Jadi gini, teman-teman reefer, salah satu alasan mengapa banyak teman-teman reefing kita yang suka dengan SP system itu adalah untuk menghindari adanya koral yang di nipping. Nipping itu dicicip. Iya. Ditotol. Nah, jenis-jenis angelfish kayak Emperor angelfish di atas ini, dia merupakan ikan yang cukup bandel Mas sebenarnya. Dia iseng sih Mas, bukan bandel, dia iseng. Nah, sehingga jika dia mendapatkan koral LPS, contohnya kayak Acantophilia, Sinarina, Indophilia. Nah, dia cenderung akan nipping, dia totol tuh. Ini apa sih makanan bukannya dia totol. Nah, sehingga koral juga jadi stres jika terlalu keseringan di nipping sama jenis-jenis ikan yang sifatnya angelfish. Nah, itulah mengapa mayoritas akuariumnya Mas Andreas ini hampir tidak ada jenis koral LPS yang banyak dagingnya. Kayak Acantophilia, Sinarina, Indophilia, Scolimia, dan seterusnya. Nah, itulah makanya malah adanya kalau LPS justru yang lambai-lambai. Sepertinya Euphilia glabersen ini nih. Ini pengen saya bawa pulang dulu. Gemes ya ngeliat. Ini dulu sebenarnya udah saya potong setengah ya. Masa? Ini? Iya. Oke. Jadi dulu tuh ada berapa bulan yang lalu, awal tahun kayak udah saya potong setengah. Terus ini jadi makin gede lagi. Ini kan beranak sampai di sana juga loh. Sampai di jadi spawning sampai sempat spawning juga. Itu ada kelihatan. Ada 3 yang saya lihat di selip-selip batu itu. Wah, ini menarik ya. Euphilia glabersen spawning di dalam akuarium ya. Biasanya itu harus proper sistem banget, steril sistem banget untuk kita bisa men-trigger namanya coral spawning. Coral spawning artinya si sang coral tersebut mengeluarkan sel telur dan sperma. Sehingga dia akan spawning lah, akan mengeluarkan sel-sel tersebut untuk menjadi anakan-anakan baru daripada anak-anak koral, tergantung daripada jenisnya masing-masing. Dan ternyata Mas Andreas mendapatkan dalam 2 tahun terakhir ini terjadi spawning, gitu. Itu unik ya, karena itu memerlukan expert advanced technology untuk bisa men-trigger bagaimana koral itu bisa spawning seperti selayaknya ada di laut. Oke, menarik. Mas, cerita dong Mas, apa yang bikin beda keseruan-keseruan komunitas Reef Tank-nya Jogja seumpama dengan komunitas Reef Tank-nya Bandung atau Jakarta? Jadi dalam 2 tahun ini deh, dalam 2 tahun ini. Kalau di Jogja, bisa nggak ngerti ya kalau di kota-kota lain. Iya. Cuma yang kita pernah kolaborasi itu dengan Semarang. Semarang mereka dekat ya Mas ya? Dekat Semarang ya. Kan mereka ada MSR, Marin Semarang Raya. Marin Semarang Raya. Ya, Oke. Jadi waktu mereka gathering ya, kita diminta untuk sharing lah, gitu, sharing ke sana dan ya berbagi pengalaman lah, terutama tentang dunia reef ini di Jogja ini gimana gitu. Karena di Semarang pun juga ternyata sama banyak pemain baru gitu. Jadi ya mereka haus belajar kan, baru awal-awal ini haus ini gimana nih biar bisa pelihara SPS yang bagus, yang biar bisa bisa tetap tumbuh bagus berwarna gitu gimana. Salah satunya itulah.
Oke. kurang lebih. Jadi kalau di Jogja ada Jogja Reef Community, kalau di Semarang ada Semarang. Marin Semarang Oh, Raya. Marin Semarang Raya. Ya. Bukan Jadi- nggak salah namanya. Unik ya. Jadi maksudnya Oh, walaupun sekarang. mereka beda kota, Semarang dengan Yogyakarta, tetapi karena mereka satu komunitas, satu hobi, satu passion. Ya, Nah, kita betul. mungkin bilangnya satu passion, itu jadi mengkoneksikan teman-teman yang tadinya berbeda pulau menjadi satu komunitas besar gitu. Ini contohnya Mas Andreas sharing kalau sempat terjadi kolaborasi antara Semarang dengan Jogja. Kalau dengan Jakarta mungkin Mas Jakarta belum sih karena belum ada kolaborasi belum ya. ya. Oke. Karena lumayan jauh juga kan. Dan saya Iya. nggak ngerti di Jakarta ada komunitasnya nggak? Betul, Jakarta juga ada komunitasnya, Ada ya? Bandung juga ada komunitasnya. Bandung, Betul. Menarik ya. Tapi siapa nanti tahu. next, sebenarnya cita-cita saya, jadi saya udah, saya sama MSR ya, jadi sama MSR itu saya punya cita-cita nanti kita kolaborasi bikin event yang Big gathering ya mungkin Ya, Mas ya, big gathering. nanti mungkin kalau bisa ya se-Indonesia kita kumpulin di sini. Hebat. Semangatnya luar biasa. Harus kita apresiasi dan harus kita support karena tujuannya adalah untuk mengembangkan minat bakat daripada Reef Aquarium. Betul. Ya, bukan hanya di kota Jogja, tetapi juga Mas Andreas punya cita-cita dan mimpi kalau bisa dari Sabang sampai Merauke bisa berkumpul dalam satu gathering dan event besar. Ya, kita doakan semoga Mas Andreas bisa Amin. tercapai Amin. cita-citanya. Mas, kalau di dunia ikan air tawar, akuarium air tawar kan banyak tuh misalnya. Aku ambil contoh misalnya koi sama arwana deh. Misalnya atau cupang. Misalnya adu kuat-kuatan atau cerah-cerahan warna cupang. Kalau koi mungkin patternnya yang ukurannya, patternnya, bentuknya yang ada kontesnya gitu loh Mas. Iya. Ada lombanya. Nah, kalau di Reef Aquarium ada juga nggak sih? Mas Sebenarnya Andreas? ada juga ya. Apa Mas yang mau diukur apanya, yang mau dinilai apanya? sebenarnya Kan bisa koral kita dinilai. banyak. Betul. Mm-mm. Tapi kan bisa dilihat dari, sebenarnya kan kalau kita lihat koral ini koral baru atau koral lama kan sebenarnya Bisa kelihatan kelihatan, ya. kita bisa tahu. Tapi dari foto kontes itu sebenarnya bisa dinilai. Oh, foto kontes. Iya. Oh, Jadi- jadi ada kontesnya. Ada, jadi Jadi bukan si koralnya tapi si akuariumnya yang dikontes. betul. Oh, oke. Jadi agak unik ya. Jadi biasanya kalau ditawar cupang lah contoh. Atau betta fish lah bahasanya. Itu dia ngadu mungkin mekar-mekaran Iya. di saat apa? Pas mau berantem Mau berantem gitu ya. Jadi kita juga kurang paham kalau tawar nih. Jadi yang cantik patternnya, kalau koi juga gitu bentuknya, warnanya, apanya. Tapi kalau di Reef Tank ternyata kontesnya adalah foto akuariumnya. Iya. Untuk melihat mungkin maturity-nya ya, matang tidaknya, warnanya cerah atau tidaknya daripada sebuah ekosistem terumbu karang atau coral reef. Gitu. Dan tahun 2021 tahun kemarin ya. 2021. Iya, itu kebetulan saya juga saya ikut. Oh sempat. Oke. Gimana Mas? Cerita sedikit. Jadi Gimana ya namanya kontesnya? pemula kan, baru setahun nge-reef, wah ada foto kontes nih, pengen Pengen ikut. dong. Gitu. Iya. Dan kebetulan dapat juara 1, padahal iseng-iseng aja. Juara 1, Mas Andreas Ya, juara 1. nah ini dia nih. Ini. Oh ini Mas? Iya. Oh oke. Foto kontes Jokes Reef. Jokes Reef ini nama Instagram saya. Itu Instagramnya, oke. Jadi nama Instagramnya Mas Andreas itu Jokes Reef ya, ada di sini. Ukuran akuarium 70 40 Ini salah nih, 40. Harusnya 90 ya Mas Iya, ya. 90 40 40 first position, skor 477. Ini hebat ya. Gua harus apresiasi kenapa? Pertama, Mas Andreas baru main akuarium tahun 2020. Dia serius, dia passionate, dia fokus gitu sama hobi ini. Karena anak baru, hitungannya masih baru karena baru 2 tahun gitu. Baru 2 tahun, tapi dia sangat telaten gitu sehingga dalam ada satu ajang kontes ya. Ini foto kontes tentang akuarium dan ternyata beliau juara 1 langsung, gila nggak? Padahal baru mainnya 1 tahun, hebat. Gue aja belum tentu bisa gitu loh maksudnya Mas. Jago. Oke, selamat nih Mas. Congrats ya buat Mas Andreas. Siapa tahu nanti di foto-foto kontes selanjutnya, gitu kan Mas Andreas bisa banyak menang. Ngomong-ngomong hadiahnya banyak kan nih? Hadiahnya ya Lumayan lah ya, hadiahnya lumayan. Nggak bisa sebut angka di sini. Oke. Dan sebenarnya GRC sendiri juga kita bikin kontes lah. Kita beberapa kali bikin kontes kecil-kecil ya. Masih di lingkup Jogja Jogja sih, aja, gitu. berarti lebih ke regional Jogja. Iya. Itu juga ada ternyata. Kita ada juga kita ternyata ada. perlombaan kontesnya juga. Tuh, jadi teman-teman River, terkhususnya di kota Jogja, ternyata banyak serunya. Satu bisa dapat teman baru, saudara baru, komunitas baru, dan ternyata ada perlombaannya yang nggak kalah juga dengan akuarium air tawar ya Mas ya. Tetapi dalam hal ini mungkin yang kita lombakan, konteskan adalah maturity daripada akuarium itu. Sebelum aku mau tutup,
aku punya kebiasaan nih Mas Andreas, untuk Mas Andreas bisa meng-highlight 3 spesies koral favorit Mas Andreas apa aja? Yang ada di sini? Yang ada di akuarium. Yang jelas ini nih. 1 berarti ya, Euphyllia Satu. glabrescens. 2 lagi. Lalu Montipora. Montipora, Saya oke. suka Montipora. Terus itu tuh Stockholm saya suka. Berarti Acropora. Acropora, Montipora dengan Euphyllia glabrescens. Jadi ini yang favoritnya Mas Andreas yang ada di akuarium. Oke. Mas, sebenarnya aku mau minta tolong juga nih. Jadi pas perjalanan kita dari Jakarta ke Jogja tuh di YouTube channelnya Aquadaps ini mulai masuklah pertanyaan, diskusi dan adalah hal-hal lainnya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan Mas dari Jukai Devana, account-nya mau meminta komentar Mas atau jawaban. Mantap bener akuariumnya, aku mau seperti itu tapi gagal terus. Kenapa ya? Katanya gitu. Nah, aku mau jawab, teman. Berhubung ada Mas Andreas, aku mau mempersilahkan Mas Andreas yang jawab. Monggo Mas. Susah sebenarnya, kalau gagal itu hal yang wajar ya di dunia reef tank ini ya. Cuma yang penting kan gimana kita mau belajar, kita mau cari ilmu. Sebenarnya semua ilmu di internet itu kan ada ya, kita tinggal cari aja. Sama join ke komunitas, itu yang paling penting menurut saya ya. Jadi nanti dari situ bisa belajar tentang reef tank ini lebih banyak lagi, karena di komunitas itu pasti akan saling support sih. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk meminimalisir pemula-pemula ini gagal gitu. Betul. Gitu. Oke, jadi untuk atas account Jukai Devana, 1, kalau menurutnya Mas Andreas adalah banyak-banyak baca ya, satu betul. itu. Dan kedua, yang paling penting menurut Mas Andreas adalah bisa join ke komunitas. Ya, memang aku harus sepakat sih Mas. Aku harus sepakat pentingnya komunitas dalam sebuah hobi ya Mas ya. Adalah sebagai tempat curhat sebenarnya. Betul. Tempat curhat, tempat sharing. Dan penting juga untuk memilih komunitas yang tepat. Ya kan? Memang betul-betul komunitas yang passionnya sama, hobinya sama. Jangan sampai komunitasnya coral reef tapi bergabung ke komunitas anjing atau kucing, kan nggak nyambung tuh Mas. Iya kan? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung gitu kan. Nah, makanya memang harus tepat lah memilih komunitas yang ideal, yang srek ya, yang srek, dan disitulah tempat kita curhat, tempat kita untuk bertanya tanpa ada rasa malu karena semuanya satu hobi dan satu passion. Mas, sebelum aku tutup, monggo Mas, kalau ada message buat teman-teman, 1 mungkin teman-teman Jogja Reef Community, kedua mungkin untuk calon-calon Mas, calon-calon teman-teman newbie yang mungkin nantinya akan memelihara reef tank dan siapa tahu mungkin juga akan ikut bergabung ke Jogja Reef Community. Karena kan sekarang kan anggota resmi 90. Kan siapa tahu abis kita liputan, nanti liputannya udah jadi, tiba-tiba nanti banyak yang ingin gitu lah, minat gitu ya Mas. Monggo Mas. Oke, jadi buat teman-teman terutama yang baru mau mulai di akuarium air laut ya. Nah, intinya tadi jangan ragu buat nanya, terus banyak belajar. Sebenarnya di internet itu ada sih, terutama kalau mau belajar, mau baca-baca dari web luar ya, dari forum-forum di luar itu akan banyak banget ilmunya. Tapi mungkin seperti saya dulu juga belajar itu juga bingung kadang ya, kadang bingung. Jadi saya butuh bimbingan nih, butuh orang yang bisa bimbing. Nah, makanya saya join ke komunitas gitu. Nah, kalau bisa ya cari komunitas, atau kalau misalnya di kotanya nggak ada komunitas ya join aja ke grup-grup Facebook, WA, Instagram, gitu. Atau Instagram. Kan misalnya di Instagram kan banyak tuh yang suka sharing-sharing. Nah, langsung aja nanya di situ. Itu sebenarnya yang namanya hobi pasti akan senang malah kalau malah ada diskusi ya Mas. Iya, betul. Paling gitu ya. lupa kalau account-nya Mas Andreas adalah Jog Reef, Jogs Reef ya. Jogs Reef. Yes. JOGS Reef. Yes. Ya. Itu Instagramnya Mas Andreas. Jadi kalau nanti ada yang mau tanya-tanya langsung ke Mas Andreas boleh ya? Boleh ya. Atau kalau yang teman-teman yang di Jogja, mau Jogja dan sekitarnya ya, mau gabung ke Jogja Reef Community juga. Monggo juga ya Mas ya? Monggo. Oke. Tuh, Mas Andreas sudah membuka peluangnya untuk mengundang ya, mengundang untuk teman-teman bisa ikut join supaya nanti kita doakan juga ke depannya Jogja Reef Community ini semakin besar, semakin hebat, dan semakin solid. Oke, Mas Andreas, saya
apa bahasa Jawanya? Matur suwun Mas. Sami-sami. Matur Makasih suwun. udah jauh-jauh ke sini Udah, ya. ke Jogja. udah diperbolehkan datang ke rumahnya Mas, ngacak-ngacak ke rumahnya Mas Andreas, ngerepotin. Saya terima kasih. Nah, mungkin besok aku juga langsung pamit ya Mas. Aku besok ini malam terakhir. Besok kita akan udah harus pulang lagi ke mana? Ke Jakarta. Karena setelah habis di Pulau Jawa Mas, kita berencana untuk pergi ke Kota Makassar. Kita mau visit teman-teman river kita yang ada di Kota Makassar. Wah, yang di Makassar. Banyak river di sana loh. Iya, saya dengar juga banyak river, Mas. Makanya saya penasaran mau ke sana. Iya. Oke. Mungkin teman-teman river cukup sekian. Thank you. Bye-bye.